Teman-teman, memang kalau soal transparansi itu nggak ada yang ngalahin DPR, Pak. Di DPR ini jangankan hasil rapat, kita lagi rapat bisa disaksikan secara online oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu untuk institusi kita. Institusi lain katanya sudah bikin keputusan, nggak tahu kapan menyerap aspirasi masyarakatnya gitu kan. Termasuk MK juga tuh, nggak tahu tuh kapan. Ya, teman-teman ya, kalau sedikit catatan dari saya, yang pertama ada dugaan pemalsuan putusan. Karena ada orang meninggal bisa tanda tangan, itu kan nggak mungkin kalau nggak palsu. Yang kedua tentang prinsip business judgment rule di Undang-Undang BUMN yang sudah sah sekarang, sudah berlaku saat ini, seharusnya juga sudah diterapkan oleh Majelis PK. Nanti Pak Ijul mungkin kan ada yang namanya azas terdakwa, tersangka, terpidana itu harus mendapatkan kalau ada undang-undang yang baru yang lebih menguntungkan, itulah yang digunakan. Kurang lebih itu. Nanti bisa dimasukkan ke situ dan kami pun nanti dalam rekomendasinya juga akan menyampaikan hal tersebut. Ya, jadi nanti dicari prinsipnya, tenaga ahli ya. Prinsip undang-undang baru yang lebih menguntungkan itulah yang diterapkan pada tersangka terpidana. Lalu ini juga menarik, pasal 55 ya, dader, medadader, with locker, orang yang melakukan, membantu melakukan, kemudian membujuk untuk melakukan. Nah yang melakukan saja nggak dihukum, bagaimana mungkin ada orang yang dihukum karena membujuk untuk melakukan atau membantu untuk melakukan. Ini agak-agak ajaib tuh. Itu diferensiasi putusan. Ya silakan, nih ada banyak pakar-pakar hukum sudah lengkap dan sudah hampir full fraksi nih yang hadir saat ini. Di belakang itu ada pakar hukum anak muda paling keren itu. Silakan anak muda. Pak Sudeson Tandra dari fraksi Partai Golkar. Ya. Terima kasih pimpinan, anggota Komisi 3 yang saya hormati. Keluarga istri dari Pak Denny ya, dan Pak Yulis Ibran ini sering saya lihat di TV, keren juga ternyata. Ya, saya yang belajar banyak dari Bang Sudeson ini, pengacara senior ini. Enggak juga. Terima kasih. Memang ini salah satu akibat dari penerapan sistem kamar yang setengah-setengah di Mahkamah Agung. Tadi apa yang dikatakan oleh pimpinan itu udah benar sekali. Bahwa penegakan hukum yang bersih, adil, itu bisa terlaksana kalau ada unsur transparansi. Jadi kami terus terang mengkritik keras itu ya. Bukan saja itu di Mahkamah Agung ya. Tapi juga di KPK, di kepolisian, kejaksaan, semuanya kalau kita mau tertib dan bersih harus transparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat, anggota Dewan dan pimpinan tentunya. Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ijul, saya sangat berterima kasih sekali. Saya mewakili keluarga, ini ada adik-adik, jadi sangat berterima kasih karena memang kami rasa ini sangat senang sekali kalau kami bisa menyuarakan ini gitu ya kepada wakil rakyat. Tadi secara kronologis mungkin Pak Ijul sudah sangat jelas sekali seperti apa. Jadi saya mungkin hanya menambahkan sedikit aja dari keluarga. Jadi saya mendampingi Bapak puluhan tahun gitu ya Pak ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ijul, dalam beraktivitas sehari-hari tidak pernah memang ada surat-surat yang kaitannya sama kasus itu gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita baca di pemberitaan, ya itu disebutkan mangkir 3 kali, kita nggak pernah Pak terima, saya nggak pernah terima. Saya di rumah, ada di rumah. Lalu Bapak dibilang 11 tahun buron, mungkin Bapak-bapak juga mungkin ada yang pernah mungkin hanya mendengar beliau atau mungkin ada yang kenal.
Bapak kan ada di mana-mana juga Pak, sering jadi pembicara, lalu juga bekerja Pak, pernah di swasta, di BUMN sampai di 2 kementerian, sangat mudah ditemukan. Jadi ya alhamdulillah, tapi keluarga kami insya Allah bisa kuat, anak-anak bisa kuat, dan proses pengambilan Bapak pun itu juga kami kaget sekali ya. Kami baru turun, kami mendarat di bandara sekitar jam 4:30-5 sore. Paspor saya dan anak-anak bisa keluar, ternyata Bapak nggak bisa, katanya ada catatan. Pendek kata, saat itu kami langsung dipisahkan Pak. Jadi langsung dipisahkan, Bapak masih pegang HP, Bapak masih bisa hubungin saya harus ke kantor yang di bandara itu karena saya, ini katanya ada catatan dari apa gitu, kejaksaan atau apa. Lalu udah kamu pulang dulu aja bawa anak-anak. Intinya kemudian itu udah nggak pulang, setelah itu sudah nggak pulang. Jadi katanya itu kasus lama, ada kasus Telkom 2005 ya Pak ya. Tapi lagi-lagi saya nggak ngerti, soalnya nggak ada Pak itu, apakah surat apapun. Satu-satunya kemudian surat yang sampai ke rumah saya itu ada surat pencekalan. Jadi saya terima, kami mendarat itu 18 Juli ya Pak ya di Bandara Soekarno-Hatta. Surat terima masuk ke rumah saya itu 26 Juli 2024. Cap posnya aja 24 Juli Pak. Suratnya tertanggal 17 Juli. Pencekalannya untuk 17 Juli, kami mendarat 18 Juli, suratnya sampai rumah saya 26 Juli, dan itu satu-satunya surat yang saya pernah terima kaitannya dengan ini. Jadi mungkin tadi Pak Ijul udah banyak menjelaskan, saya sebagai keluarga, ada adik-adik, anak-anak, mohon supaya mungkin Bapak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat mungkin bisa membantu menaruh perhatian khusus di sini. Mudah-mudahan sebaik-baiknya bisa membantu untuk keadilan dari Pak Alex. Begitu mungkin harapan dari keluarga itu saja. Mohon maaf kalau penyampaian kami ada yang kurang atau apa. Sekali lagi terima kasih banyak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup Pak Ijul? Ya cukup Kanda, saya kembalikan kepada Ya. Kanda, terima kasih.